Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fitri Hasani dengan NPM 20180111034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan mikroskop. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan mikroskop elektron binokuler. Apa sih binokuler itu? Binokuler itu adalah memiliki lensa okuler berjumlah 2 seperti ini. Oke, pada pertama kali saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian mikroskop elektron secara singkat. Baik, di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Kemudian revolver. Revolver ini merupakan penyangga lensa objektif yang berfungsi untuk mengatur perbesaran dari lensa objektif tersebut. Ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, bahkan sampai 100 kali yang harus menggunakan immerse oil nantinya. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan benda. Kemudian ada meja preparat. Meja preparat ini adalah meja yang digunakan yang nantinya untuk meletakkan objek gelas yang di atasnya sudah ada spesimen dan ditutupi oleh cover glass. Kemudian ada jepit meja preparat. Jepit meja preparat ini berfungsi untuk menjepit objek gelas. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Kemudian ada sumber cahaya. Sumber cahaya karena ini merupakan mikroskop elektron, makanya sumbernya berasal dari arus listrik yang diubah menjadi cahaya. Sumber cahaya ini berfungsi untuk mengiluminasi spesimen. Kemudian selanjutnya ada kaki penyangga putar. Kaki penyangga putar ini pasti untuk penyangga mikroskop elektron ini. Dan pada mikroskop elektron ini, kenapa putar? Karena mikroskopnya nanti bisa diputar-putar sesuai yang diinginkan, seperti itu. Kemudian ada switch lampu. Switch lampu ini juga disebut dengan main switch atau tombol utama yang berguna untuk menghidupkan maupun mematikan mikroskop elektron ini. Kemudian ada pengatur kecerahan. Pengatur kecerahan ini pengatur intensitas cahaya nantinya. Kemudian ada penggerak-penggerak. Penggerak ini ada 4. Yang pertama ada mikrometer horizontal, yaitu penggerak meja preparat ke kanan dan ke kiri secara halus atau secara pelan. Kemudian ada makrometer horizontal, ini penggerak meja preparat kanan dan kiri secara cepat atau kasar. Kemudian ada mikrometer vertikal, ini penggerak meja preparat ke atas dan ke bawah secara halus atau pelan. Makrometer vertikal ini penggerak meja preparat atas dan bawah secara kasar atau cepat. Kemudian ini ada skala preparatnya ya. Dan ada juga lengan mikroskop. Oke, baik. Kita masuk ke tahap-tahapan cara penggunaan mikroskop elektron. Oke. Hal pertama yang paling penting adalah menggunakan jas lab sebelum memasuki laboratorium. Nah, gunakan jas lab itu dengan baik dan benar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ambil mikroskop dari lemari penyimpanan, kemudian buka bungkusnya ketika ada bungkusnya, atau sarung mikroskop. Setelah itu letakkan di tempat dengan permukaan rata, seperti meja yang permukaannya rata seperti ini. Nah, selanjutnya, karena ini menggunakan mikroskop elektron, maka hubungkan kabel mikroskop ke sumber listrik. Nah, setelah arus listriknya mengalir, maka nyalakan mikroskop dengan cara menekan tombol switch dari arah O ke arah I. Nah, setelah dihidupkan, maka atur tingkat kecerahannya dengan memutar pengatur kecerahan. Sini ya. Nah, memutar pengatur kecerahan ini juga sembari dilihat dengan mata, apakah sudah pas atau belum intensitas cahayanya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini menggerakkan meja preparat menggunakan makrometer horizontal. Makrometer maupun mikrometer horizontal. Untuk apa? Supaya mejanya berada paling rendah. Untuk memudahkan kita memasukkan objek gelas yang sudah bersih spesimen yang ditutupi oleh cover glass ke dalam penjepit preparatnya ini nanti.
Oke, setelah meja praparatnya diturunkan paling rendah oleh makrometer horizontal, kemudian masukkan objek glass yang sudah berisi spesimen ke dalam penjepit preparat. Caranya dengan mengangkat penjepit preparat, kemudian masukkan objek glass, lalu taruh kembali penjepit preparat. Jadi, objek glass berada di antara dua penjepit preparat, seperti itu. Kemudian, setelah objek glass sudah ada di meja preparat, maka fokuskan dengan cara menggerakkan makrometer maupun mikrometer horizontal maupun vertikal. Untuk apa? Untuk memfokuskan objek glass yang berisi spesimen itu tepat pada kondensor. Nah, setelah tepat pada kondensor, maka putar revolver untuk melakukan perbesaran lensa objektif dari mulai yang paling kecil, yaitu 4 kali. Selanjutnya, ketika menggerakkan penggerak makrometer maupun mikrometer vertikal maupun horizontal, letakkan kedua mata kita di lensa okuler untuk melihat apakah objek glass yang berisi spesimen sudah pas berada di kondensor atau belum. Maka selanjutnya, ketika objek glass yang berisi spesimen sudah tepat berada di kondensor, kita melakukan pemfokusan lensa okuler, yaitu meletakkan lensa okuler tepat di interpupil kita, karena setiap orang memiliki interpupil yang berbeda-beda jaraknya satu sama lain. Nah, fungsinya ketika kita menaruh ke interpupil, benda yang dilihat itu menyatu seperti itu. Nah, untuk memfokuskan lebih jelasnya lagi, yang pertama, kita menutup mata kiri dan menggunakan mata kanan saja untuk memfokuskan gambar dengan cara menggerakkan mikrometer maupun makrometer vertikal agar lebih dekat ke lensa objektif untuk memfokuskan gambar. Setelah itu, tutup mata sebelah kanan dan gunakan mata sebelah kiri untuk memfokuskan gambar dengan cara pengaturan dioptri. Pengaturan dioptri di sini, pengaturan diopter untuk memfokuskan lensa okuler seperti itu. Nah, setelah kanan dan kiri digunakan secara terpisah, maka gunakan kedua mata pada bagian akhir untuk memfokuskan apakah yang sudah diatur tadi sudah pas belum, sudah fokus atau belum. Kemudian, gunakan diafragma apertur di nomor 9 ini untuk meletakkan lensa objektif yang digunakan berada di depan. Nah, kemudian setelah melakukan pengaturan terhadap kondensor dan diafragma apertur, langkah selanjutnya adalah memutar kembali revolver untuk mengubah perbesaran lensa objektif menjadi lebih besar, dinaikkan kembali, yaitu seperti menjadi 40 kali. Nah, ketika mengubah revolver atau perbesaran lensa objektif, itu juga harus mengubah pergerakan meja preparat agar spesimen tidak terlalu menyentuh ke lensa objektif atau bahkan bisa menyebabkan objek glass pecah karena terhimpit oleh meja preparat dengan lensa objektif. Oke, jadi setelah diperbesar harus diatur juga jaraknya dengan cara mengatur makrometer atau mikrometer vertikal maupun horizontal agar tepat lagi pada kondensornya ini, seperti itu. Setelah itu, sambil melakukan pergerakan ini, untuk melihat fokus, kita harus juga melihat dengan mata apakah sudah pas atau belum. Nah, hasil gambarnya akan seperti ini. Agar lebih jelas, bisa menggunakan makrometer atau mikrometer horizontal untuk memfokuskan lagi gambarnya. Setelah penelitian
dengan mikroskop telah selesai, maka atur ulang kembali perbesaran lensa objektif dengan cara memutar revolver ke arah perbesaran yang kecil, yaitu 4 kali. Setelah perbesaran lensa objektif telah diperkecil menjadi 4 kali, maka jangan lupa untuk menarik kembali objek glass yang berisi spesimen dari meja preparat dengan cara menarik penjepit preparat perlahan, kemudian tarik objek glassnya. Karena ini mikroskop elektron, jangan lupa untuk mencabut kabel mikroskop setelah digunakan. Sebelum mencabut kabel mikroskop juga harus mematikan tombol switch dari yang I menjadi O. Kemudian atur juga pengatur kecerahan ke yang paling rendah. Supaya apa? Supaya nantinya ketika digunakan kembali, ketika dihubungkan kembali kabel listriknya ini ke sumber listrik, tidak terjadi konslet yang mengakibatkan mikroskop tersebut rusak, tidak bisa digunakan kembali. Setelah dimatikan dan sudah dicabut, maka masukkan kembali ke tempat penyimpanan. Dan jangan lupa untuk mengenakan kembali sarung atau pelindung pembungkus dari mikroskop tersebut. Dan caranya juga harus dengan benar. Yang tangan kanan memegang lengan mikroskop, tangan kirinya memegang alas atau kaki mikroskop. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.